warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta karunia kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di insyaallah kegiatan silaturahmi pengajian antar kampus. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah teman-teman, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya pada kegiatan kali ini. Kita akan mulai kegiatan silaturahim antar kampus ini dengan pembacaan tilawah Al-Quran untuk menambah keberkahan kegiatan kita. Kepada ahli ini dari pengajian Stuba, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabis syadid. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. Hai ikhwah fillah rahimakumullah, jazakallahu khairan kepada Ahoni yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi tambah keberkahan kegiatan ini. Insyaallah rekan-rekan yang dirahmati Allah, insyaallah sebelum kita mulai dan beranjak pada sesi yang utama, pemberian dari materi dari para pembicara kita, mari kita mulai dengan sesi sambutan dan perkenalan. Yang pertama insyaallah akan disampaikan dari Ketua Panitia kegiatan ini kepada Mas Agus. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah.
Alhamdulillah, sungguh bahagia pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim sebagaimana acara kita hari ini, silaturahim mengajar kampus. Jadi acara ini sebenarnya sudah digagas cukup lama gitu ya, dari beberapa pengajar kampus yang ada paling tidak di Tokyo dan sekitarnya. Kita ingin bareng-bareng supaya mengadakan acara bersama. Dulu pernah kalau nggak salah di Grips ya, diadakan pengajian bersama. Alhamdulillah sudah berjalan, tapi kemudian tidak ada follow up. Nah, kita hari ini ada momen penyambutan tahun baru, jadi sekaligus kita mengundang kembali, mengajak kembali pengajar kampus untuk sama-sama mengadakan pengajian gabungan. Alhamdulillah, pengajian gabungan hari ini ada 3 pengajian kampus yang berkolaborasi gitu ya. Ada Midori Tokodai, ada Todai Muslim, ada Muda Iwaseda, dan ada FKM IT Tekuba. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kemudian acara ini difasilitasi juga oleh KMI, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia, dan juga Forkita, Forum Kajian Islam Tokyo dan sekitarnya. Jadi alhamdulillah beberapa elemen dakwah Islam yang ada di Tokyo dan sekitarnya bersama-sama mengadakan acara ini. Kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khairan pada teman-teman semua, baik panitia maupun audiens yang sudah hadir pada acara ini. Nah, sebagaimana temanya ya, jadi kita semua yang di sini kebanyakan mahasiswa, kita ingin supaya hadir ke Jepang ini dalam rangka studi bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya hari ini insya Allah kita menghadirkan pembicara-pembicara yang akan banyak sharing tentang hal itu. Yang pertama tentang sharing bagaimana studi supaya kita bisa lancar studinya gitu ya. Namanya juga tugas belajar di sini. Jadi supaya bisa berjalan dengan baik, bagaimana cara supaya bisa efektif menjalankan research dengan baik gitu ya, publish paper dengan baik, bahkan juga bagaimana caranya bisa apply project dengan baik. Insya Allah nanti akan dibahas oleh pakarnya gitu ya. Insya Allah oleh Dr. Khairul Anwar dan Dr. Muhammad Aziz di sesi kedua. Dan yang tak kalah penting adalah kita di sini tugas belajar ya. Dan yang lebih penting lagi kita adalah seorang muslim gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita menjalankan belajar ini tidak terganggu ya. Tidak melupakan aspek ibadah kita kepada Allah SWT. Dan karena kita hidup di negeri yang minoritas muslim, maka tentu berbeda dengan ketika kita hidup di Indonesia yang semuanya mudah sekali, makanan halal gampang, masjid di mana-mana gitu ya. Di sini agak susah, tapi insya Allah bisa. Nah, insya Allah ini akan dibahas baik secara fikih ya, secara kaidah-kaidah yang mendasar, maupun dari segi praktisnya bagaimana di lapangan. Insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustaz Jailani dan juga Ustaz Abdurrahman. Jadi 2 paket ini yang insya Allah akan kita hadirkan pada hari ini, mudah-mudahan banyak memberi manfaat kepada seluruh jamaah, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini benar-benar dinilai ibadah oleh Allah SWT. Sekian dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, dan mohon maaf apabila nanti ada banyak kekurangan yang bisa kami berikan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Suhedi, jazakallahu khairan. Insya Allah kita berikutnya akan ada sambutan dan perkenalan dari salah satu organisasi yang mensupport kegiatan ini, yaitu KMII, yang akan disampaikan oleh Pak Jamal. Namun sebelum itu saya memohon kesediaan dan keberkenanan rekan-rekan sekalian, khususnya yang tua, yang putra, untuk lebih maju ke depan tempat duduknya. Jadi nanti jika ada rekan-rekan yang menyusul datang kemudian lebih enak, lebih ke depan lagi. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Berikutnya insya Allah akan ada sambutan dan perkenalan dari KMII yang akan disampaikan oleh Pak Jamal selaku Sekretaris Umum dari KMII. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menggelar acara ini. Ketika pertama panitia menghubungi kami untuk menyampaikan ide ini, langsung kami sambut dengan oke, gitu. Karena ini bagi kami adalah satu hal yang penting. Ke depan kami sebagai KMI insya Allah juga akan melakukan hal-hal serupa. Yang kedua, saya mewakili Bapak Ketua Umum yang kebetulan sedang berdinas di Indonesia, dan beberapa ketua juga ada di Indonesia pula. Baik, kemudian sedikit memperkenalkan KMI. Ada 4 hal yang menjadi konsentrasi KMI pada periode ini. Yang pertama, KMI ingin mensinergikan potensi-potensi dakwah di Jepang ini. Nah, kita kali ini menggandeng kita, menggandeng teman-teman pengajian kampus, Bidori, Toleh Muslim, KMI Mudai dan sebagainya. Nah, insya Allah ke depan kita akan mengusung agenda-agenda dakwah yang lebih besar lagi, insya Allah. Kemudian yang kedua, konsentrasi KMI sekarang adalah pengen memperluas cakupan dakwah di Jepang ini. Kalau kita mungkin selama ini menggarap kaum Muslim Indonesia yang sudah ada di Jepang, kita pengen memperluas cakupan ini. Kita kemarin juga berusaha untuk membuat seminar bagi orang Jepang, gitu ya. Insya Allah kita akan rilis kembali di bulan Ramadan besok itu. Insya Allah kita di salah satu hari Ahad di salah satu hari Sabtu di bulan Ramadan itu juga kita akan menggelar event yang sama, insya Allah. Kemudian yang ketiga, kita inginnya sih sedang menggarap divisi ekonomi di KMI. Selama ini kita banyak menggali dana dari masyarakat. Jadi memang selama ini juga kita olah kita create menjadi bentuk kegiatan yang kita kembalikan ke masyarakat pula, gitu. Tapi ke depan kita pengennya sih mempunyai sumber dana mandiri dari KMI. Memang belum real bentuknya itu seperti apa, tapi sedang digagas oleh teman-teman di pengurus. Kemudian yang keempat, tahun ini kita sedang konsentrasi ke pembangunan masjid Indonesia Tokyo, yang insya Allah kalau keinginannya Bapak Dubes itu tahun ini sudah mulai jalan proses pembangunannya, inginnya seperti itu. Ada berita baik pula, dari 50% pendanaan itu kemarin alhamdulillah dicukupkan oleh PT Astra Internasional. Kemudian kemarin juga alhamdulillah kita dapat bantuan pula dari Pertamina senilai 5 juta ya, dan kita juga masih tetap menggali dana bantuan dari masyarakat semuanya, karena kan tidak mungkin kemudian dana itu kita habiskan untuk proses pembangunan itu. Nah, kita harus punya celengan lah gitu ya ke depan gitu, karena kita juga sedang berpikir pula, jangan kita kemudian terlalu semangat membangun fisik masjid. Fisik masjidnya kita bangun, sementara kita tidak menyiapkan ruh masjid itu sendiri gitu.
Nah, oleh karena itu kita juga sedang membangun imaterialnya gitu ya, dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang insya Allah itu mendukung proses pembangunan masjid. Oleh karena itu, wabillahi ini semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangat terbantu sekali dengan event ini, dengan acara ini, karena terus terang saja bagi kami KM ini tidak bisa jalan kalau tidak ada teman-teman mahasiswa yang menggerakkan. Selama ini kita berhutang budi kalau boleh dibilang dengan teman-teman mahasiswa yang sudah menjalankan program-program dari kami. Kemudian yang terakhir saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru yang baru datang di Jepang ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita harapkan kontribusinya untuk berkiprah di KMI ini. Kemudian salah satu bentuknya mohon juga kami menyebarkan angket, mohon bantuannya untuk diisi. Kita buat program KMI mendengar 2015. Mudah-mudahan nanti aspirasi kita semuanya itu bisa direalisasikan dalam bentuk program yang insya Allah kita akan menggelar raker rapat kerja KMI tanggal 14 Juni dan masukan ini akan sangat bermanfaat di tanggal 14 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan kami dalam melayani Anda semuanya. Mudah-mudahan di acara ini sangat bermanfaat. Aku lupa ya, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal, jazakallahu khairan katsiran. Insyaallah rekan-rekan sekalian, kita langsung beranjak ke sesi yang utama, pemberian materi dari para pembicara. Dan untuk yang sesi pertama, insyaallah kita akan mendengarkan berbagai materi yang insyaallah inspiratif dan bermanfaat tentang berislam di negeri minoritas muslim dari Ustaz Jailani dan Ustaz Abdul Rahman. Insyaallah pada sesi pertama kita akan dipandu oleh moderator kita yaitu AMH. Beliau saat ini adalah mahasiswa dari Universitas Tsukuba tahun keempat dan beliau juga sedang memegang amanah sebagai ketua PMIJ dan juga koordinator bidang eksternal di PTI Barati. Kepada AMK silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Jamaluddin Fikri sebagai yang mewakili KMI. Kemudian dari kita Bapak Hasan yang kali ini masih di perjalanan. Kemudian teman-teman sekalian, mahasiswa maupun yang sudah bekerja yang dari pagi sudah duduk di tempat ini, selamat datang. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita pikiran, akal, dan hati. Kemudian memberikan kita sepasang kaki, di mana akhirnya pada hari ini kita masih diberi anugerah, yaitu berupa pikiran. Insya Allah di tempat ini akan ada banyak kebaikan. Kemudian kita digerakkan, kita diberi keinginan, kita diberi tenaga untuk melangkahkan kedua kaki kita ini untuk sampai di tempat ini. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli yang sudah memperkenalkan. Nama saya MH, insya Allah akan memandu materi, memandu sesi pertama untuk hari ini yang akan disampaikan oleh kedua ustadz kita, yaitu Ustadz Jailani Abdul Salam dan Ustadz Abdul Rahman. Seperti kita tahu, seperti yang kita baca di pamflet, di poster di Facebook, mungkin di sini juga bisa dibaca,
sesi pertama kita kali ini akan bertema tentang berislam di negeri minoritas Muslim. Minoritas, sebenarnya seberapa minoritas kita di Jepang ini? Kira-kira ada yang punya gambaran? Kalau kita bentuk secara persentase, kira-kira ada yang punya tebakan berapa persen penduduk Muslim di Jepang ini? 0,8. Ada yang bisa jawab? Saya punya 3 buku. Mana tadi? Biar langsung membara dari awal, saya punya 3 buku yang insya Allah akan sampai di tangan teman-teman. Kalau ya mungkin beberapa detik ke depan, kalau ada yang bisa jawab, kira-kira berapa persen? Angkat tangan sekarang. Oh ya, cepat. Coba boleh kan? Ya silakan, nama dan jawaban. Nama Prima. Saya akan coba menebak 0,78%. Bukan. Betul ya? Mungkin saja benar. Ya, data resmi dari Jepang sendiri sebenarnya tidak ada. Ada beberapa versi dari media massa sendiri, ada beberapa versi. Tapi ada salah satu yang secara statistik bisa dipertanggungjawabkan, adalah seorang profesor dari Waseda University namanya Tanada Fumiya. Beliau dalam karya ilmiahnya mengatakan bahwa di Jepang ini ada sekitar 10 MAM, 100.000 Muslim yang dari luar Jepang. Kemudian ada 1 MAM atau 110.000 yang berasal dari penduduk asli Jepang. Jadi total ada sekitar 110.000. Kita bandingkan aja dengan seluruh penduduk Jepang. Ada yang tahu lagi? Ya waktu habis. 127 juta sekitar. Ada yang dari jurusan matematika atau jurusan mencongat, mungkin bisa menghitung persentase berapa? Ya, jadi keberadaan kita itu sekitar 0,09%. Sangat cukup lah ya, insya Allah untuk dijadikan sebagai minoritas. Ya, itu sebagai informasi saja. Ya, Mas, maaf. Tapi karena tadi kan saya jawabnya bukan suruh jawab benar atau salah, atau asal bisa jawab aja dapat insya Allah. Tapi tunggu sampai akhir, Mas. Baik, sebelum memasuki materi pertama kali ini, perkenalkan, mari kita sambut saja langsung Al-Ustadz Jalani Abdul Salam. Silakan untuk duduk di sofa di depan. Sebelum masuk ke sesi Ustadz Jalani, perkenalkan saya membacakan sedikit tentang CV beliau. Mohon dibenarkan Ustadz kalau ada yang salah. Beliau guru kita Al-Ustadz Jalani Abdul Salam, lahir di Goa tanggal 23 Maret 1975. Beliau asli Suku Makassar, benar Ustadz? Kemudian sudah menikah dan memiliki 5 anak. Untuk lewat pendidikan, pertama beliau belajar di pesantren Sultan Hasanuddin Goa. Kemudian di Libya, Jakarta selama 3 tahun untuk menempuh pendidikan bahasa Arab dari tahun 1993 sampai 1996. Kemudian lanjut beliau pindah ke Yaman untuk menempuh pendidikan di Al-Iman University Yaman dari tahun 96 sampai 2000. Kemudian dari situ beliau di Yamania University untuk S1 Islam Studies Fakultas Adab sampai 2002. Kemudian pindah negara lagi, beliau ke Maroko untuk belajar di Qarawiyyin University Maroko, Fakultas Usuluddin jurusan Akidah dan Muamalah untuk S2. Tentang lewat organisasi beliau aktif di berbagai organisasi, salah satunya OSPSH. Siapa nih? Siapa tahu nanti jadi pertanyaan betul. OSPSH itu singkatan dari Organisasi Santri Pesantren Sultan Hasanuddin.
nggak boleh nyala. Koneksi internet. Kemudian beliau juga aktif ketika di Yaman di Permia, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Yaman. Kemudian ketika di Maroko juga aktif di PPI Maroko. Untuk saat ini beliau diberi amanah untuk menjadi imam dan khatib Masjid Hiro. Pengalaman mengajar yang pertama di pesantren Sultan Hasanuddin, kemudian di SMA Teladan Al-Wasini, Sa'adah, Yaman, mata pelajaran tata bahasa Arab. Kemudian selain itu beliau juga aktif hingga sekarang di kegiatan taklim di Jepang. Beliau adalah guru-guru kita mahasiswa yang ada di sini, salah satu cahaya sumber ilmu yang ada di sini. Beliau saat ini mengaku kajian tafsir rutin di Mochipor kita, kemudian mengisi pengajian darat online kelompok pengajian masyarakat mahasiswa Indonesia di Jepang. Ya berikut CV singkat dari Al-Ustaz. Langsung saja, tidak perlu panjang lebar lagi, kayaknya udah kepanjangan. Untuk materi pertama, mari kita persilakan Al-Ustaz untuk mengisi. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil yusri wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati wa akhwati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang penuh berkah ini insyaallah, karena kegiatan kita adalah kegiatan yang insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berkumpul di sini pada intinya untuk dengan maksud berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana zikir dalam makna yang luas ya. Di mana kita di sini ingin ya kembali kepada hakikat kita, hakikat hidup kita, ingin memahaminya kepada risalah misi ya. Kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan? Yang mana dalam Al-Qur'an ya sudah jelas ya, di dalam surat Dzariyat kalau tidak salah. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kata kuncinya, bahwasanya saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Pada kesempatan kali ini saya diamanahi pokoknya saya diamanahi untuk memberikan materi kaidah ya, hidup di negeri minoritas ya. Kenapa kita perlu kembali kepada kaidah? Karena dengan mengetahui kaidah-kaidahnya, dasar-dasar kaidah itu adalah dasar ya, maka kita akan mendapat gambaran yang jelas bagaimana status kita sebenarnya ketika kita mengukur diri kita dengan kaidah-kaidah yang ada ini. Apakah kita ada dalam naungan syariah ataupun kita sudah berada di luar lingkaran apa yang ditetapkan oleh syariat al-Islam. Kalau kita berbicara tentang minoritas Islam, jangan sampai kita berpikir ya, bahwa minoritas Islam yang ada sekarang kita bandingkan dengan minoritas Islam yang ada ketika di zaman Rasulullah SAW yang berada di Mekah, di mana minoritas Islam waktu itu benar-benar tidak mendapatkan haknya untuk menjalankan agamanya dengan bebas. Makanya ketika kita mendengar sebuah hadis misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina zaharanai al-musyrikin."
saya berlepas tangan, tidak bertanggung jawab, berlepas tangan terhadap setiap orang Islam yang yuqimu, yang menetap ataupun tinggal bersama dengan orang-orang musyrik. Kalau kita mendengar hadis ini, ya, tanpa kita melihat bagaimana kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah pada waktu itu, yaitu kondisi di Mekah, di mana pada waktu itu di Mekah banyak orang-orang Islam yang berada di Mekah, ya, karena memang banyak di antara mereka yang tidak bisa hijrah ke Madinah. Dan kita tahu antara Mekah dan Madinah itu sebelum adanya perjanjian Hudaybiyah, apa yang terjadi? Itu peperangan, ya. Peperangan antara Mekah dan Madinah. Makanya Rasulullah khawatir, ya, ketika misalnya terjadi perang antara Madinah dan Mekah, lalu ada orang-orang Islam yang terbunuh karena perang ini, maka Rasulullah tidak mau bertanggung jawab. Ini di sini bukan larangan untuk misalnya, karena misalnya di sini Jepang adalah negara mayoritas orang musyrikun, ya, bukan ahli kitab, ya, musyrikun lagi. Kita dengan hadis ini haram dong kita tinggal di Jepang. Tapi kita lihat apa namanya fiqhul wakilnya, kondisinya pada waktu itu, ya. Adapun sekarang, ya, kita tahu, ya, di mana perkembangan kehidupan manusia, ya, banyak, ya, yang sangat berbeda dengan kehidupan apa namanya zaman ketika Rasulullah hidup, ya. Itu kita sekarang, ya, walaupun hidup misalnya di Jepang, kita mendapatkan hak-hak kita dengan penuhnya, ya, apa yang menjadi hak kita, ya, selama kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita, yang mana kewajiban yang paling asasi adalah tidak mengganggu stabilitas negara yang ada kita tinggal di sini, maka kita tidak akan mendapatkan rintangan-rintangan untuk tidak mendapatkan hak kita, baik sebagai seorang muslim maupun sebagai manusia, hak-hak seorang muslim maupun sebagai manusia. Jadi, ya, mungkin lanjutan lagi, ya, minoritas Islam, ya, bukan hanya kita fokuskan, ya, bahwasanya minoritas Islam itu hanya orang-orang yang sedikit, ya, jumlahnya sedikit tinggal di dalam sebuah negara, ya. Kita lihat kasus Ethiopia misalnya. Ethiopia itu adalah mayoritas Islam, ya, tetapi mereka tidak mendapatkan hak sebagai apa namanya orang-orang Islam, hak-hak politik, ya, itu tidak mendapatkan. Dan Ethiopia ini walaupun banyak negeri, banyak penduduknya Islam, pemerintahannya selalu dipegang oleh orang-orang non-Islam, yang mereka itu apa namanya tidak memberikan hak-hak kepada orang Islam secara penuh, ya. Ini juga bisa dianggap sebagai minoritas, ya. Jadi kita tidak berbicara pada masalah jumlah, ya. Ya, kita lihat slide pertama di sini, ya. Muslim di negeri minoritas, ya. Kenapa kita sampai berada di sini, ya? Misalnya di Jepang ini, ya. Itu ada macam-macam, ya. Ada sebagai misalnya sa'ih, ya, atau zahir, pendatang, pelancong, ya, dengan tujuan yang macam-macam. Ada untuk silaturahmi, mengunjungi keluarga, misalnya ada anaknya yang bekerja di sini, atau ada anaknya yang belajar di sini, dia datang di sini untuk silaturahmi, ya, ataupun hanya sekedar untuk wisata, bisnis, berobat, dan mungkin ada di antara mereka untuk memang untuk datang untuk berdakwah, ya. Yang kedua, ya, untuk menetap, ya. Macam-macam juga di sini, ada untuk menuntut ilmu, ya, mencari penghidupan, mencari rezeki, ya, dan juga ada memang tinggal di sini mukim untuk berdakwah. Yang ketiga, warga negara,
ada yang penduduk asli, misalnya orang-orang Jepang di sini yang memang dia itu masuk Islam ataupun dia lahir dari keluarga Islam, maka dia tumbuh sebagai orang Islam. Dan ada juga pendatang yang mendapatkan kewarganegaraan. Ini semua ya kalau kita rangkumnya dalam satu ayat, bagaimana hukum mereka, keberadaan mereka di Jepang ya. Di dalam surat Al-Mulk ayat 15 sendiri Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan bumi, ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha, maka jelajahilah, pergi kemana saja ya. Pergi kemana saja termasuk Jepang ini, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Artinya kalian diperbolehkan untuk mencari rezeki di mana saja ya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali ya. Bumi yang luas ini yang dipenuhi dibagi-bagi sekarang dalam beberapa negara, ada negara Islam, ada negara non-Islam ya. Kita semua pada dasarnya boleh-boleh saja untuk mengunjungi negara ini, tinggal di negara-negara tersebut ya, untuk dengan tujuan macam-macam ya, sebagai pelancong atau menetap ataupun mungkin sebagai warga negara ya. Ini tidak ada larangan sama sekali, dan itu semua kembali kepada al-maqasid ya, al-ma'al ya. Apa tujuan mereka hidup, datang dan menetap di negeri itu ya. Kalau kita kembali kepada hadis tadi ya, ini bari'un min kulli muslimin yuqimu baina zahrani al-musyrikin. Di situ intinya ketika seorang muslim tinggal ataupun berada di sebuah tempat ya, misalnya di tempat minoritas Islam yang kadang-kadang banyak orang berpikir bahwasanya tidak bisa ya melakukan kewajibannya sebagai orang Islam, maka dia tidak bisa tinggal di situ ya. Adapun kalau kondisinya bisa melakukan ya, ataupun menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, maka itu tidak masalah. Dan inilah al-ma'al ataupun tujuan yang harus kita lihat, kondisi yang harus kita lihat, bagaimana hukumnya kita berada di sebuah tempat yang minoritas Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lebih umum ya telah mengatakan di sini ya, bahwasanya ya tidak apa-apa kalian kemana saja ya. Yang di sini ya ada sebuah kaidah fikih yang sangat mungkin masyhur ya, sangat terkenal ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Segala sesuatu yang jika hal dengan tanpa hal tersebut sebuah kewajiban tidak bisa disempurnakan, tidak bisa ditunaikan, maka hal tersebut menjadi wajib. Misalnya saja kasus misalnya KMI misalnya, apa hukumnya mendirikan KMI? Pada dasarnya orang berkelompok itu adalah mubah ya, tapi bisa menjadi wajib jika misalnya kegiatan dakwah tidak bisa berlangsung jika tanpa adanya badan dakwah seperti KMI, maka di sini hukumnya menjadi wajib. Dalam masalah yang lebih besar, misalnya kadang-kadang sering orang berbeda pendapat dalam masalah politik ya. Dalam masalah politik, ketika orang Islam tidak bisa, ada perintah asasi ya, perintah asasi untuk orang Islam itu untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar ya. Ketika perintah ini dalam skala negara tidak bisa dilakukan kecuali dengan berpolitik, maka berpolitik di sini akan menjadi wajib ya, untuk dilakukan. Jangan sampai kita berpikiran yang dangkal ya, ataupun melihat kondisi ya, bagaimana kondisi politik tersebut yang sangat kotor ya. Itu tergantung orang-orangnya, masuk kalau orangnya kotor maka politik akan kotor. Tapi kalau orang dengan
niat yang bagus, maka kegiatan politik itu akan menjadi bagus. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ada sebuah perintah ataupun wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali melainkan diutus kepada kafatan linnasi, kepada semua manusia. Basyiran sebagai pembawa berita gembira ataupun nadhira ataupun untuk memberi peringatan. Yang kita garis bawahi di sini adalah kafatan linnas, ya. Semua manusia. Jangan kita berpikir bahwa manusia yang perlu dakwah itu hanya orang Indonesia saja ataupun negara-negara muslim saja. Tetapi di sini semua orang, ya, baik itu orang Islam maupun orang non-muslim, itu adalah objek dakwah yang harus digapai. Dan ketika orang Islam itu hanya berada di negerinya masing-masing, ya, dan tidak keluar ke negara orang lainnya, maka risalah ini, misi ini sebagai kafatan linnas ini tidak akan tercapai. Padahal ini adalah sebuah kewajiban untuk menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia. Maka di sini bisa saja keberadaan seorang muslim di Jepang ini adalah suatu hal yang wajib. Jika tanpa keberadaannya, maka dakwah itu tidak tersampaikan kepada orang yang membutuhkan di Jepang ini. Jadi di sini macam-macam, ya. Walaupun kita sebagai pelajar di sini, ya, dengan niat untuk, ya, menyampaikan dakwah Islam, yang mana tugas itu adalah tugas, ya, walaupun jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu adalah fardu kifayah, yang mana jika telah dilakukan oleh sebagian orang maka akan gugur kewajiban tersebut kepada yang lainnya. Tetapi jika ada orang yang sanggup untuk melakukan dakwah dan tidak melakukannya, maka dia akan menjadi orang yang ahli, orang yang berdosa karena tidak melakukan sebuah kewajiban. Walaupun itu adalah kewajiban fardu kifayah. Walaupun memang di sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini adalah perintah kepada semua orang Islam, ya. Karena min di sini adalah sebagai keterangan bahwasanya yang menyeru kepada agama Islam itu adalah bagian dari orang Islamnya. Adalah orang Islam. Artinya, wahai kalian semua orang Islam, jadilah kalian penyuruh kepada kebaikan dan an-nahuna 'anil munkar, ya, bercegah daripada kemungkaran, ya. Ada dua pendapat, ya, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi paling tidak, ya, seorang muslim yang bisa untuk melakukan hal ini lalu tidak melakukannya, maka dia menjadi berdosa. Di sini ada kaidah al-ma'alat, ya, al-umuru bimaqasidiha, ya. Yang mana keberadaan kita di sini, ya, akan berbanding lurus dengan niat kita masing-masing untuk berada di sini. Apakah hanya sekedar untuk datang ke sini tanpa ada misi, ya, tanpa ada tujuan, ya, tanpa ada maqasid yang syar'i, ya, tujuan-tujuan yang syar'i, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Dia hanya mendapatkan apa, ya, yang dia inginkan, ya. Dalam sebuah hadis yang masyhur, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajarat ilaihi. Kita lihat dalam hadis ini hijrah, ya, yang mana adalah sebuah amalan yang sangat besar, ya, yang sering
gandengkan dengan jihad ya. Tetapi ketika orang berhijrah tanpa ada niat yang benar, maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang besar tersebut ya. Di sini ada beberapa tujuan ya, kita datang ke sini misalnya untuk pertama ya, menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu ya, kita sebagian besar di sini mungkin mahasiswa ya, untuk menuntut ilmu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja ya fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah ya, hatta yarji'." Barang siapa yang pergi menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Kita jangan berpikir bahwasanya ilmu yang dimaksud di sini adalah hanya ilmu-ilmu syariat, tapi semua ilmu yang bermanfaat ya bagi manusia, kemanusiaan, itu adalah hal-hal yang perlu untuk dicari, untuk dituntut ya, menuntut talab ya, untuk dicari. Dan yang kedua, ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini ya, ketika kita menghadirkan niat yang bagus dalam menuntut ilmu ya, untuk lebih bermanfaat kepada manusia, kemanusiaan ya, dalam sebuah hadis, khairukum anfa'ukum linnas ya, bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian ya, adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia ya. Bukan sekedar hanya untuk orang Islam ya, untuk kemanusiaan. Maka dia ya, sudah menghadirkan sebuah niat yang bagus. Jangan sekedar ya menuntut ilmu untuk kepentingan pribadi masing-masing saja, untuk mendapatkan ya, kerjaan yang bagus, untuk nanti dapat uang yang banyak ya. Kalau sekedar itu maka sama dengan orang yang hijrah tadi ya, untuk menikah ataupun hanya untuk mendapatkan dunia saja. Di sini kita perlu hadirkan niat yang bagus ketika kita melakukan kerjaan ini ya, menuntut ilmu. Yang kedua adalah untuk mencari rezeki ya. Nah, di sini di dalam surat Al-Muzammil ya, dalam ayat tentang qiyamul lail ya, ada beberapa orang di antara orang muslim itu bisa qiyamul lail lama-lama ya. Ada yang tidak bisa qiyamul lail karena disebabkan ya macam-macam ya. Karena ada yang sakit ya, dan juga karena ada yang wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Yang lain berjalan di muka bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik setelah ini datang jihad, wa akharuna yujahiduna fi sabilillah. Yuqatiluna wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Di sini didahulukan mencari rezeki, didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari yuqatiluna fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah. Ini adalah sebuah tujuan yang sangat mulia ya. Kita mencari rezeki untuk menghidupi keluarga, supaya keluarga kita bisa hidup dengan baik dan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai orang Islam dengan baik ya, bisa mendidik anak kita dengan baik dengan pendidikan Islam. Ketika kita mendapatkan adat ya, mungkin sekarang ya banyak ya, apalagi di Indonesia. Kalau misalnya di Saudi ataupun di negara-negara kaya, mereka pendidikannya gratis ya. Kalau kita di Indonesia mungkin ada uang ya, ada kualitas ya, tapi tidak semuanya. Artinya kita sebagai orang Indonesia kondisi yang seperti itu ya. Di sini